Target kerja yang tinggi harus dicapai dengan perencanaan yang matang. Tapi banyak orang yang bisa membuat perencanaan bagus, nggak bisa merealisasikannya. Karena itu, kita harus punya kemampuan planning and organizing. Ada 5 level kemampuan planning and organizing. Nah, Anda saat ini ada di level mana sih? Oke, simak video berikut ini yuk. Banyak banget orang yang bisa bikin perencanaan bagus tapi nggak bisa merealisasikannya. Spencer and Spencer mengatakan bahwa seharusnya seseorang punya kemampuan planning and organizing. Ada 5 levelnya. Level pertama, orang yang berada di level pertama adalah orang yang ketika kerja, dia nggak buat perencanaan, yang dia lakukan adalah hanya mengikuti arahan dari pimpinan. Jadi ketika dia kerja, ngikutin arahan pimpinan, dia nggak perlu bikin perencanaan dan memang dia juga nggak tergerak untuk melakukan perencanaan, kita bilang orang ini orang yang ada di kemampuan level 1. Nah, orang yang berada di level 2 adalah orang yang bisa membuat perencanaan kerja di lingkup kerjanya sesuai dengan wewenang dan job desk-nya. Jadi dia bisa bikin perencanaan sekaligus bisa mengeksekusi karena apa? Karena itu adalah job desk-nya. Ini adalah level 2. Bagaimana dengan orang yang di level 3? Orang yang punya kemampuan planning and organizing di level lebih tinggi atau di level 3 adalah orang yang dia bisa tahu kelemahan atau kekuatan orang-orang yang terkait dengan lingkup kerjanya, orang-orang yang terkait dengan job desk yang dilakukannya. Orang ini ngeh banget sama kekuatan-kekuatan di sekitarnya karena apa? Supaya perencanaan yang dia buat yang bisa meningkatkan kinerjanya tersebut, dia juga bisa menggerakkan orang-orang di sekitarnya itu untuk mengimplementasikan rencana yang dia buat. Jadi bukan hanya bikin rencana untuk dirinya sendiri, tetapi juga rencana yang melibatkan rekan kerjanya atau orang-orang di lingkup kerjanya, sekaligus juga bisa menggerakkan mereka. Tadi kata kuncinya adalah dia tahu kekuatan dan kelemahan rekan kerjanya tersebut. Contoh ya, kalau orang yang di level 3 ini ketika dia mencapai target, dia ingin mencapai target kerja yang tinggi gitu, dia bikin perencanaan yang matang banget. Yang rencana itu pasti melibatkan rekan kerjanya, karena nggak mungkin kan dia sendiri. Nah, dia bukan hanya bikin rencana, tapi dia bisa ngegerakin, bisa mempengaruhi, bisa ngajak rekan kerjanya. Makanya salah satu indikator orang yang punya kemampuan perencanaan di level 3, kerjanya lebih efisien, lebih efektif, lebih cepat. Dan biasanya juga target kerjanya lebih tinggi dari apa yang diberikan oleh pimpinan atau oleh perusahaan. Nah, ini adalah ciri orang yang tadi ya, level 3 tadi. Bagaimana dengan orang yang level 4? Orang yang punya kemampuan perencanaan level 4, dia bukan hanya bisa menggerakkan, tetapi dia memang sudah bisa menyusun setiap sasaran itu dengan sasaran atau target yang detail yang setiap orang yang dia mau gerakan itu, mau libatkan itu paham betul target yang mau dicapainya. Jadi dia bukan hanya bikin target buat dirinya gitu, tapi mampu atau bisa mempengaruhi orang-orang di sekitarnya untuk mengetahui juga target atau rencana kerja yang dibuatnya. Makanya orang yang di level 4 itu biasanya adalah orang yang dia di level pemimpin. Atau dengan kata lain, pemimpin sebenarnya harus punya level kemampuan perencanaan di level 4. Karena apa? Rencana yang dia buat harus bisa diterjemahkan oleh timnya dan rencana tersebut mau dilakukan oleh timnya. Ini yang level 4. Biasanya level 4 juga adalah level yang dia tahu banget rencana apa yang harus dilakukan setelah satu target tercapai. Jadi rencana jangka menengah itu dia paham betul. Gitu ya. Itu level 4. Nah, level yang paling tinggi adalah level yang bukan hanya tahu
kekuatan dan kelemahannya, bukan hanya tahu kelemahan dan kekuatan antar departemen, tetapi juga lintasnya sudah satu organisasi, bahkan sudah eksternal organisasi. Perencanaan yang dibuat adalah perencanaan yang didasari oleh analisis SWOT yang lebih kompleks. Sehingga sasaran-sasarannya bukan hanya ditetapkan lebih tinggi, tetapi juga sudah berupa sasaran antisipatif kalau misalnya sasaran 1 atau 2 tidak tercapai. Jadi sasaran-sasaran antisipatif, sasaran-sasaran untuk mengatasi resiko yang akan terjadi juga sudah dibuat. Bahkan rencana-rencana mitigasi resiko itu sudah dibuat oleh orang yang sudah sampai di level perencanaan yang kelima ini. Nah, sekarang kita cek, kita sekarang ada di level berapa? Level 1, 2, 3, 4, atau 5. Supaya proses kerja kita berjalan dengan efektif, supaya target kerja kita semakin dapat tercapai, maka level kemampuan perencanaannya harus makin tinggi juga. Mudah-mudahan dengan informasi ini kita jadi tahu kita sedang di posisi mana dan target atau kemampuan mana yang harus kita capai. Yuk.